sini itu, gue percaya itu. Oke. Jadi gue takut banget karena momen itu. Jadi begitu gue lemes, gue capek tengah malam harus ke pasar, ya ke pasar gue kalau ingat momen itu. Gue takut banget gitu. Iya. Takut banget artinya gue nggak mau kejadian lagi lah. Gitu. Jadi tahun pertama emang benar-benar struggle karena untuk nutupin operasional aja gue harus gesek kartu kredit. Wow. Gesek kartu kredit. Gila, serem banget dong. Serem benar, serem. Dan tapi ada bini gua yang ngasih semangat ya, bini gua ngasih semangat, terus gua juga ngerasa punya potensi lah. Itu sih yang gua pegang sampai sekarang gitu. Iya. Gua ngerasa punya potensi. Ada momen gua nggak bisa bayar kartu kreditnya, lu bayangin 10%. Iya, dan itu buat biaya operation yang harus bulan depan ada lagi. Harus gitu, ada Pak. lagi, harus ada lagi. Sementara tahun-tahun pertama itu mungkin gua baru bisa nutupin biaya operasional. Jadi gaji, internet, sewa, dan lain-lain gitu. Cuma sampai segitu, jadi mungkin buat ngoperasionalkan jalan lagi besok udah nggak ada duit gua. Iya. Gua ambil cash dulu ke Gestun, gesek tunai. Aduh. Ya karena pertama gua nggak punya jaminan untuk ke bank. Iya. Gua nggak punya jaminan untuk ke bank. Terus kedua, gua nggak mungkin pinjam teman gua karena jadi seperti investasi, gua nggak mau, gua nggak mau gitu. Iya, karena tadi lu bilang emang ini rencananya lu sendiri. Buat gitu, sendiri kan? gitu, gua emang nggak mau berpartner karena gua pengen ini jadi, kalau kerennya pengen jadi legacy lah. Pengen jadi legacy, siapa tahu anak gua mau nerusin gitu, atau ponakan gua, atau adik gua gitu lah. Momen-momen itu tuh jadi bener-bener, wah deep shit bener-bener itu mah. Gua pernah utang sampai 90 juta kartu kredit. Ya ampun. Itu kegulung gua. Iya. Gua kegulung banget. Ya karena nggak nutup lagi. Nggak nutup ya. gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan lah gua beresin pelan-pelan sampai itu hilang semua gitu. Mantap. Gua Tapi di situ gua cuma pengen cerita, maksudnya cara gua mungkin nggak benar, tapi yang gue pengen cerita adalah kalau lo percaya punya potensi, lo gas aja. Iya. Udah, lo lakuin aja udah gitu. Iya. Lo handicap apapun sikat aja pokoknya gitu lah. Iya, dan lu do whatever it takes gitu. Betul. The business work. Nah, gitu betul. Karena waktu itu sekarang. Iya. Gitu. Waktu itu gue emang hampir nggak punya pilihan. Gue punya bisnis yang lain yang gue harap bisa membantu. Gue punya konveksi topi, nggak apa-apa nyolong-nyolong. Nggak apa-apa, jualan justru. Gue punya konveksi topi yang tahun pertama itu 3 bulan ruginya 200 juta karena disikat sama partner gue. Ya ampun. Jadi pada saat yang bersamaan duit nggak ada, mobil hilang. Waduh, apes lah tuh. Apes banget gitu. 2015 tuh tahun gue paling apes, pada saat bersamaan tahun gue paling ini buka gitu. Akhirnya gue punya bisnis yang baru ini gitu. Dan apa yang membuat api semangat lu tuh nggak, biasanya kan kalau begitu banyak yang nyerah kan. Udah mungkin ini bukan gua nih F&B nih, lu tadi udah bangkrut, bakso udah bangkrut, segala macam. Iya. Apa yang membuat lu api semangat lu tuh nggak pernah nyerah? Apakah cuma kayak oke, ini gua nggak ada pilihan lain nih? Lebih ke situ awalnya. Awalnya gue lebih ke gue nggak punya bisnis lagi. Konveksi topi gue aja baru 3 bulan udah bangkrut, mobil udah hilang, udah nggak punya aset yang harus gue puterin lagi gitu. Itu yang sebetulnya yang jadi pondasi gue nggak punya pilihan. Tapi setelah itu, gue kan nggak bisa berhenti sampai di situ aja gitu. Nah kebenaran gue sekolahnya di ekonomi Parahyangan. Teman-teman gue udah banyak, yang seangkatan gue itu udah banyak yang bisnisnya udah jalan. Dan biasanya gue akan telepon teman-teman gue yang udah relatif sukses lah ya. Sukses menurut gue minimal. Iya. Oh, gue harus nelfon dia nih, gue harus nanya nih. Akhirnya gue telepon. 1-2 teman gue telepon, udah makan belum lo? Belum, sini lah ke warung gue lah. Sekalian gue upselling sebenarnya, sekalian gue ngobrol. Nah dari mereka juga gue dapat suntikan semangat tuh dari mereka juga bahwa emang enggak, lo teh udah bener track lo tinggal ngelakuin aja apa yang perbaikan itu tiap hari. Jadi itu emang yang gue lakuin. Jadi Iya, kata lo tadi, gue nggak punya basic F&B kan, Iya. gue cuma punya basic manajemen. Tapi untuk menjalankan bisnis restoran, ternyata gue harus banyak nanya sama orang. Bener. Gue harus banyak nanya sama orang, dan ya mereka itu yang selalu ngasih semangat juga ke gue gitu. Udah kok bisnis lo, makanan lo udah enak, harga lo udah masuk. Ya tinggal lo jalanin aja. Kalau bahasanya temen gue selalu ngomong gini, ini warung tinggal ada tokeknya, lo aja tungguin tiap hari. Itu gue lakuin. Tungguin tiap hari tuh akhirnya gue nyapa tamu,
Dulu gue hampir kenal semua customer gue. Semua customer gue yang datang gue hampir kenal. Bahkan gue punya namanya pelanggan favorit. Sebelum pandemi itu gue jalanin. Tiap hari Senin itu gue milih pelanggan favorit warung gue. Karena itu gue lakuin hampir 3 tahun gue lakuin itu. Nah terus jadi pelanggan favorit dapat apa nih? Jadi namanya gue punya ada es latte. Es latte gue tuh pakai gelas plastik. Depannya tuh ada logo warung gue, belakangnya ada nama print dia. Jadi pelanggan favorit minggu ini Ray misalnya, itu nama Instagramnya. Lucu. Terus gue kirim ke dia kopinya, gue kirim ke dia dengan harapan mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan lah. Iya, dan inget terus kan. Gitu. Gue bikin engagement gitu. Dan gue kalau lihat Instagram lu, itu keren gitu dan brandingannya ada dan jalan terus gitu. Itu apakah emang dari awal udah begitu strateginya dari awal atau itu yang baru-baru terakhir-terakhir? Dari awal sih, karena menurut gue Instagram itu media yang paling pas buat gue. Kebenaran gue suka foto, jadi lebih gampang si delivery-nya lebih gampang. Terus Instagram itu gratis. Jadi emang dari awal fokus promo gua, marketing gua tuh ada di Instagram sebenarnya. Sampai sekarang gua lakuin itu. Kemarin gua sempet ngebagi lah ya jumlah foto gua sama umur warung itu satu hari itu gua ngupload 1,37 foto. Berarti hampir 2 foto satu hari every single day. Gila. In 6 years. My God. Jadi ada 2000-an foto. Nah karena menurut gua itu yang paling cocok gitu. Misalnya gini, gue ngeliat Twitter itu punya dunia sendiri. Facebook itu lebih ke teman. Facebook itu lebih ke teman. Dan Instagram yang gue bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Artinya gue bisa upload foto, upload video tanpa gue harus menonjolkan gue siapa. Karena warung akan mewakili dirinya sendiri lah. Gitu. Gua aja diminta sama videografer gua upload seminggu kayak 4 kali aja, gua bingung mau ngupload apa. Lu 6 tahun ngupload tiap hari, luar biasa. Tiap hari, every single day. 1,37 foto per hari, hampir 2 lah. Terus sekarang masih foto-foto? Masih. Ini kan banyak juga guys karyanya dipajang di sini gitu. Jadi ini emang udah Imah Babaturan ini ya lu lah gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau gua ngelihatnya tuh kayak gini, cara gua ngedeliver foto di Instagram itu harus seperti yang gua inginin. Artinya ketika lu ngelihat gulai kambing gua berharap yang lihat foto itu tahu rasanya gulai kambing. Jadi ketika dia datang, dia pesan gulai kambing, mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Ya gitulah. Jadi foto di Instagramnya warung gua itu lebih ke pengen ngedeliver rasa lewat foto lah gitu. Iya, dari tadi gua belum makan, abis ini gua mau makan. Kelihatannya enak-enak banget. Dan itu makanan yang lu sajin di sini itu emang yang biasa lu makan di rumah sama mbak lu? Iya, betul. Jadi gua tidak pernah ngarang menu lah istilahnya. Mbak juga nggak bisa ngarang menu juga, jadi gua lebih ke inget-inget dulu nyokap gua masak apa ya. Oh masak ini, ya kita masak ini kita masak gitu. Makanya gue punya namanya menu mingguan. Nah menu mingguan itu menu yang berubah dari hari Senin sampai dari hari Jumat sampai hari Kamis. Jadi menu mingguan gue tuh berubah terus. Itu yang jadi gue itu tipikal orang yang nggak suka restoran menu banyak. Menu gue mungkin nggak banyak, tapi gue punya menu mingguan untuk biar orang nggak bosan. Iya, biar tetap fresh ya. Nah gitu. Terus kalau ini yang dengerin kita nih kali ini mau datang, apa yang harus dicoba nih Kang? Gua selalu menyarankan buat siapapun yang datang pertama kali, kalau lo makan kambing, lo harus nyobain tongseng kambing gua. Tongsengnya udah pasti. Sama lo harus nyobain, kalau lo suka pedas, lo nyobain cumi cabai hijau gua. Itu yang menunya menurut gua lumayan otentik lah. Lumayan otentik, artinya gua bisa jalan dengan menu itu. Dan gue bisa sedikit sombong bahwa kayaknya gue belum nemuin. Nah, nemuin lagi selain di sini. Si cumi cabai hijau itu. Kalau tongseng kambing itu emang akarnya warung ini tuh ada di tongseng kambing. Gitu akarnya. Dan lu kalau lu udah lihat nih ke belakang perjuangan lu mati-matian. Sekarang lu lihat ini udah rame, terus orang ganti mulu nih. Berarti kan jualan mulu nih kan. Sekarang lu
masih bisa ngenalin semua tamu-tamu lu? Gue lumayan kesulitan ya. Karena banyak banget. Karena banyak banget gitu. Jadi tapi gue berusaha sebisa mungkin gue di warung. Sebisa mungkin gue di warung, artinya gue selalu inget saran temen gue itu bahwa warung lo harus lo tungguin. Nah itu selalu gue ingat. Iya itu penting sih, itu penting. Iya karena gampangnya gini aja deh. Dan lu jadi figur juga kan di... Sebetulnya nggak jadi figur sih, lebih ke kontrol sebenarnya. Misalnya gini, kalau ada yang komplain, gue udah punya SOP buat anak-anak, tapi anak-anak SOP-nya terbatas, akan kaku. Tapi kalau ada gue, bisa lebih longgar. Minimal, once ada trouble, gue bisa ada di sana. Sebetulnya lebih ke situ, gitu. Walaupun bisa lah gue tinggal, maksudnya kadang-kadang juga seharian gue di warung juga nggak ngapa-ngapain, emang ngerokok sama ngopi doang gitu. Tapi minimal dengan gue ada di sini, gue tenang. Kalau ada apa-apa pun gue bisa. Emang komplain yang paling gila apa kan? Yang paling agak kesel adalah ketika foto gua nggak sesuai sama. Jadi gini, gua kemarin ada namanya menu nasi liwet Oslo. Oslo itu sebetulnya Solo, nasi liwet Solo. Nah, pas gua foto itu dia agak over sedikit bagian depannya. Jadi seolah-olah itu ada santan, padahal itu kuah opor. Oh iya, ya, ngerti. Dimasalahin sama customer. Karena kenapa rasanya kok itu pakai santan, kenapa ini enggak? Kenapa? Itu kan seperti konyol gitu. Tapi akhirnya karena gua ada di situ ya gua jelasin itu tuh si konyol sih menurut gua gitu. Dan yang paling gak enak sebenarnya, yang paling gak enak dan sampai sekarang gua masih masalah adalah masalah waktu di sini. Handicap gue adalah dapur gue kecil. Iya. Terus yang kedua, masakan gue semuanya relatif dadakan. Dan ketika dia penuh, itu akan takes time buat ngapa-ngapain. Lu kayak, kalau lu mesen bala-bala gue, mesen nasi goreng gue, itu pasti perlu waktu 20-30 menit. Iya, karena kan kepake kompornya gitu. Betul. Nah, itu customer yang kadang-kadang kurang ngertinya itu kurang ngertinya gitu, terus dia marah-marah karena lama. Padahal SOP-nya udah jelas, kalau misalnya lu datang, kasir gua akan ngecek si antrian. Mbak ini maaf agak lama, gimana mau nunggu apa enggak? Oh ya nggak apa-apa nunggu. Kalau nunggu itu kan estimasi 20-30 menit misalnya. Jadi ketika lewat itu mereka marah gitu. Dan sampai sekarang gua masih belum ketemu formula yang pas sih sebetulnya buat gimana caranya, kecuali mungkin dapur digedein apa gimana ya, tapi belum ada. Iya, nggak bisa sembarangan langsung main gedein, nggak segampang itulah main gedein. Betul. Ada masalah baru nanti dapur gede ya kan. Gitu ya. Nanti overhead gua naik ya. Iya. Overhead naik, kalau overhead gua naik, harga naik lu komplain juga. Iya. Gitu kan. itu yang repot gitu. Jadi yang itulah yang gua agak berat sekarang gua hadapin itu kalau customer baru yang belum tahu budayanya di sini. Kan di sini biasanya kan orang jangan, kalau gue sih tidak pernah menyarankan ya kalau lu lapar banget ke warung gue jangan deh, apalagi pas jam makan siang apa jam makan malam yang rame, mungkin akan relatif lama nunggunya gitu. Iya, tapi kalau emang makanannya enak mah gue yakin itu gue setuju. Balik lagi lah gitu. Gue setuju. Pasti. Karena rasa kan nggak bohong bilangnya gitu kan. Betul, itu yang gue setuju. Jadi ketika lo nunggu, lo makan sesuai sama ekspektasi lo, harusnya aman. Tapi kan ya gue sih berharapnya tiap hari ada orang baru ya. Iya dong. Ya artinya orang baru akan ada masalah baru. Ya gitu aja lah. Jadi jalannya gitu aja terus gitu. Mantap sih. Kang, terima kasih nih untuk waktunya nih. Tapi sebelum nutup, biasa kalau di Regency Radio kita sekarang main game sedikit nih. Oke. Namanya You Better Know It. Jadi gue kasih pertanyaan yang lu pasti tahu. Lebih cepat kayak rapid fire gitu. Lu nggak mau jawab nggak apa-apa. Mau bilang pas, tapi kita appreciate your answer, gitu. Oke, you better know it, Kang Uyul. Siap. Nasihat apa yang paling baik yang pernah lu dengar? Dari nyokap gua, kata nyokap, kalau lu belanja ke pasar sendiri, dan lu udah bisa nawar 1.000 perak, sebelum lu dagang, lu udah untung 1.000. Mantap. Kalau nasihat yang paling jelek apa Kang? Yang pernah lu dikasih? Buka cabang. Karena gue nggak sanggup. Ntar lu pasang nih yang tidak buka cabang. Oke. Terus lu punya secret talent nggak? Selain foto udah bukan secret lagi nih kan? Foto udah bukan secret.
Gua kata temen gua lumayan bisa dijadiin tempat bertanya. Kata temen gue. Cocok jadi bartender mungkin. Cocok jadi bartender mungkin. Atau barista kalau zaman sekarang. Iya, barista. Kata temen gue itu. Oke. Kata temen gue itu. Karakteristik apa yang paling lu anggap penting untuk staff atau temen lu? Sebetulnya attitude tapi terlalu umum ya. Kalau gue tuh lebih spesifik gini. Karakter yang gue perluin buat anak buah gue itu cuma 2. Pertama mau kerja, kedua jujur, udah. Oke. Sisanya mah gue nggak penting. Dulu juga anak-anak kesini juga pada nggak bisa apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi gue emang nyari 2 karakter itu. Jujur Sama mau kerja. dan mau kerja. Ingat, jujur dan mau kerja. Lanjut. Kalau kita ngomongin next-nya nih, Ya. lu nggak mau buka cabang, Nggak. ya kan? Belum. Tapi ada next goal nggak? Rencana ke depannya? Harapan? Gue punya ide gila sebenarnya. Yang mungkin akan gue laksanain tahun ini. Jadi gue nggak bisa bawa warung ini utuh ke tempat lain. Buka cabang, franchise itu nggak mungkin. Utuh ya. Tapi gue bisa bikin warung yang keluarnya cuma menu gue. Misalnya nih, gue rencana tahun ini mau buka, gue punya menu mie ayam kampung. Itu pakai ayam jago. Gue pengen buka mie ayam berdiri sendiri, cuma jual mie ayam aja. Oke. Nextnya, gue pengen buka warung cumi Imah Babaturan. Dia cuma jual menu cumi aja. Cumi cabai hijau itu. Betul. Enggak, gue cumi punya beberapa. Oke. Nasi goreng cumi cabai hijau, terus satu lagi cumi kemangi. Atau misalnya gue mau buka warung nasi goreng Imah Babaturan, cuma nasi goreng aja. Gue punya 5 nasi goreng. Bagus. Nah, mungkin itu lebih make sense daripada gue buka franchise. Warung ini utuh. Tahun ini ya. Pengennya tahun ini gue lagi nyari tempat. Kabarin gua. Siap, dengan senang hati. Sekali lagi terima kasih Ya, makasih banyak, Ray. untuk waktunya. Semoga sukses Imah Babaturan amin. dan makin rame deh. Amin. Siap. Lanjutkan terus. Jadi guys, pelajaran kali ini dalam podcast kita itu ya jangan menyerah. You have to do whatever it takes. Lu nggak bakalan tahu kalau misalnya udah buka 3 tahun, 5 tahun, udah lupa itu cuma jadi cerita lucu Ya, aja. jadi cerita lucu, bener. Jadi Bener. buat ketawa-tawa lah. Oke, sekarang gue lapar, gue mau makan. Thank you very much for listening to our podcast. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Juga kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Juga follow kita di Instagram @RayJensenRadio. Follow Kang Uyul Imah Babaturan. Ya. Apa itunya? Imah Babaturan aja. Imah Babaturan. Imah Babaturan di Instagram buat supaya kalian nggak miss kalau ada update apa-apa. Oke, thank you very much. Jangan lupa main ke sini. Thank you for listening. See you next time. Bye-bye. Wah, thank you banget. Siap. Mantap. Makasih banyak ya.